Oke, halo semuanya, balik lagi di channelnya Sobat Kemudi. Oke, di sebelah gue sekarang sudah ada mobil yang kemarin viral di IMS 2025. Ini adalah Denza D9. Kalau teman-teman mikir Denza itu dari mana sih? Sebenarnya Denza itu adalah sub-brandnya dari BYD. Ya, jadi semacam Lexus dan Toyota lah, kurang lebih seperti itu. Tapi mobil ini benar-benar langsung mungkin menghajar ke Toyota. Ya, Alphard ya pastinya. Karena mobil ini dibanderol harganya jauh lebih murah ketimbang Alphard. Alphard itu kalau misalkan kita lihat harganya dia di 1,7, tapi mobil ini hanya di 950 jutaan saja untuk OTR Jakarta. Dan untuk di Bandung harganya memang berbeda. Jadi di Bandung itu dia dibanderol di harga 977 jutaan. Tapi tetap harganya tetap di bawah 1 miliar rupiah. Nggak nyampe 1 M untuk mobil ini. Gila, murah banget. Udah dapat boxy, keren pula ya, dari brand ternama juga. Dan yang spesial lagi dari mobil ini tuh menggendong baterai yang besar. Biasanya kita dengar baterai elektrik tuh di 60 kWh, 70, 80. Ini no 103 kWh. Gede banget, 103 kWh yang bisa menempuh jarak sampai 520 kilometer. Bandung Jakarta bolak-balik aman banget kalau bawa mobil ini, nggak usah khawatir ya kan, karena baterai yang dia gendong besar banget. Dan tenaga dari mobil ini tenaganya jangan dibilang ini lemot ya, karena mobil ini tuh punya tenaga yang cukup besar. Tenaga maksimalnya yang bisa dia keluarkan itu bisa sampai 308 HP dan torsinya di 360 Nm. Besar kan? Besar dong, dengan bobot yang sebesar ini, seberat ini. Mobilnya juga dimensinya besar karena dia hampir mendekati dengan Alphard dimensinya. Jadi tenaga yang dia punya juga besar. Mantap ya. Sekarang kita bakal bahas dari desainnya dulu. Oke, desain depan dari mobil ini memang futuristik. Futuristik kalau misalkan mobil-mobil elektrik itu selalu nyentrik gitu kan. Di sini lihat grill ya. Bagian depan grillnya dia hitam glossy dicampur dengan warna silver bergaris-garis ke bawah, dan di tengahnya ada logo Denza. Gue demen loh sama logo Denzanya, gue demen, gue seneng. Terus mobil ini juga sudah punya kamera 360. Ini ada kamera di bagian depan, spion, dan di bagian belakang juga ada kameranya lagi. Headlampnya sudah LED, full semuanya LED. Ada DRL-nya juga, dan di sini desainnya juga benar-benar bagus. Di bawah dia ada lampu sein bagian bawah sini. Dan ada persensoran untuk di bagian bawah. Dan ini ada silvernya lagi. Ya, ini nih yang gua seneng. Ada silvernya, dan di sini ada finishing black glossy. Nah, untuk bagian samping lihat dimensinya. Memang yang tadi gua bilang, dimensi dari mobil ini hampir mendekati dengan Toyota Alphard, padahal mobil ini jauh lebih murah. Tapi kalau misalkan kita bandingkan, ini kita ngegosip dulu deh. Kalau misalkan kita bandingkan Toyota Alphard dengan ini, memang ini tuh bisa dibilang nggak bisa kita langsung face to face dengan Toyota Alphard, karena Toyota Alphard itu dia punya dua varian mesin. Varian mesin pertama itu dia mesin bensin, dan yang kedua dia mesin hybrid. Tapi kalau mobil ini memang full elektrik. Jadi kalau menurut gue pribadi, mobil ini menjadi opsi. Ya, menjadi opsi kalau misalkan teman-teman pengen mobil elektrik yang murah gitu kan, tapi pengen seperti Alphard gitu. Ini bisa jadi solusinya. Di bawah 1 M bro, gila. Nah, sekarang lihat bagian velgnya ya. Bagian velgnya dia desainnya two tone dan rapat-rapat untuk bagian velgnya, dan di sini dia ukuran velgnya di 18 inci dan dibalut ban 235/60. Sudah pasti ada disc brake di keempat roda, dan bannya dari Michelin. Keren kan? Michelin bro bannya. Spionnya di sini dia sewarna sama body, tapi tetap dia masih dapat garis hitam. Dan yang gua senang dari BYD itu dia ada NFC-nya. Jadi kalau misalkan beli mobil ini, kita dapat kartu NFC yang bisa di tap di sini untuk membuka mobil ini.
Terus di sini ada lampu sein, ada kameranya juga. Nah, door handle di bagian samping sini dia seakan-akan menyatu. Depan sama belakangnya itu seakan-akan menyatu. Dan yang unik dari mobil ini, kalau kita tutup pintu, misalkan ini kita buka. Kalau kita tutup pintu, nggak usah ada effort yang bang gitu, nggak usah kayak gitu. Nah, kita tinggal rapatkan saja, dan dia akan langsung merapat sendiri. Ini benar-benar bisa dibilang akan awet ya. Biasanya kan pintu tuh kita kalau apalagi mobil-mobil yang di bawah 500 juta kan pasti harus effort ya. Dar gitu. Kalau ini enggak. Jadi dia lebih awet mungkin ya si pintunya kalau begini. Karena nggak usah capek-capek banting gitu aja. Ntar juga dia rapat sendiri. Nah, ini bagian belakangnya ada tombol ya. Depan belakang ada tombol ini untuk membuka pintu bagian belakang. Nah, langsung terlihat kursinya. Warnanya bagus, tapi nanti kita bakal bahas di bagian interiornya. Kita tutup lagi sekarang untuk pintunya. Nah, di sini jendela mobil-mobil kayak gini tuh memang gede-gede. Jadi kalau misalkan kita ada di dalamnya, itu seakan-akan kita ada di dalam akuarium. Tapi visibilitas dari mobil ini karena jendelanya gede-gede, itu benar-benar memanjakan sekali untuk visibilitas drivernya atau penumpangnya pengen lihat pemandangan enak banget gitu. Sini ada chrome mengelilingi jendela. Dan di sini ada untuk pengisian baterai. Nah, ada untuk pengisian baterainya. Dan biasanya mobil-mobil zaman sekarang itu kan udah V2L. Ya, udah V2L. V2L itu buat apa? Jadi kalau misalkan kita di rumah mati listriknya, misalkan lagi mati lampu nih, mati listrik gitu kan. Tapi teman-teman pengen main PS, ya bisa, ambil aja tenaga listriknya dari sini. Ini bisa jadi seperti genset ya. Jadi kita bisa pakai gitu buat main PS gitu, buat ya nyala-nyalain barang-barang elektronik lainnya. Terus karena mobil ini sudah dibekali dengan ADAS, jadi dia punya blind spot monitoring. Ini penting banget. Ini benar-benar bermanfaat sekali kalau misalkan ada yang salip kanan, salip kiri, ya kan? Ya namanya di jalan kan ya pasti begitu. Dan ini langsung ngasih warning ke drivernya. Ini awas nih kanan ada yang nyalip, awas nih kiri ada yang nyalip. Sepele tapi ini sangat penting sekali. Terus di roda bagian belakang tuh sama banget sama bagian depan. Dan yang tadi gue bilang, mobil ini sudah memiliki 4 disc brake. Jadi dia lebih safety. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari Denza D9. Lihat, belakangnya mengotak, yes. Karena mobilnya juga mobil boxy seperti ini, pasti dia mengotak belakangnya ya. Nah, untuk bagian belakang, ini atraktif juga ya, bagian sebelah sininya nih. Bagian stop lampnya bener-bener atraktif, futuristik, jadi bener-bener cakep gitu. Kalau misalkan di malam hari, kalau misalkan kita ngelihat dia nyala, lampu-lampu di bagian belakang sini, itu keren bro. Keren banget gitu kan. Sini kita bakal lihat kelengkapannya. Atasnya, ya kita lihat dulu. Antena dia model shark fin, sini ada upper spoiler, jadi meskipun mobil ini MPV tapi dapat upper spoiler biar lebih sporty dong. Sini ada high stop lampnya lumayan panjang, rear defoggernya dia ada, rear wipernya ada dong di sini, ada di bagian atas, tenang aja. Kalian pikir di sini nggak ada rear wipernya? Oh no, ada dong. Dia ngumpet. Tapi dengan ngumpet seperti ini, mobil terlihat jadi lebih clean, nggak berantakan gitu kan. Sini ada emblem lagi Denza. Di bawah sini ada kamera, ini ada emblem EV, di sebelah sini ada emblem Denza D9, dan di paling bawah ada beberapa sensor parkir. Nah, sekarang kita bakal buka bagasinya. Sudah pasti elektrik. Dan pintunya besar sekali, karena mobilnya juga gede. Nah, memang bagasi dari mobil ini, kalau kursinya ditegakkan, baris ketiganya memang tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan teman-teman bawa koper ukuran medium atau koper ukuran kecil, ini masih bisa masuk banget. Kalau misalkan teman-teman mau jalan-jalan tapi dengan akomodasi penumpangnya full gitu. Ini kan bisa 4, 5, 6, 7 penumpang di dalamnya. Ya, bisa 7 penumpang dan teman-teman masih bisa bawa koper di sini. Meskipun kopernya tidak ukuran yang besar banget gitu, ukuran medium di sini masih oke. Dan kalau misalkan kita buka, ada ini tuh pompa ban elektrik karena mobil ini sudah tidak dikasih yang namanya ban serep. Jadi gantinya dia menggunakan pompa ban elektrik. Dan kita tetap dikasih yang namanya portable charge. Ada di bawah, tadi gue simpen dulu. Di kita dikasih ada portable charge-nya ada. Nah, untuk baris ketiga kalau misalkan teman-teman hanya berempat,
Kalau pengen ruang kabin yang lebih luas, tinggal lipat aja. Dan cara melipatnya, nah ini yang unik nih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kita mau melipat kursi di bagian baris ketiga, nah jadi uniknya gini, kalau misalkan headrest-nya dipasang di baris ketiga sini, kursi baris kedua akan dikorbankan, pasti kan akan lebih maju. Tapi kalau misalkan teman-teman copot dulu headrest-nya di bagian belakang, kursi bagian paling belakang itu kita copot dulu headrest-nya, baru kita lipat kursinya. Itu baris kedua bisa mundur full. Jadi tetap memberikan kenyamanan kalau misalkan kalian hanya berempat gitu. Jadi tidak terlalu jorok ke depan si kursinya. Jadi bisa normal banget di bagian baris keduanya, bisa enak banget, bisa nyaman banget. Kursinya bisa dinaikin kayak gitu, nyaman. Tapi dengan satu syarat, headrest di bagian belakangnya harus dibuka ya. Dan ini kalau misalkan dilipat memang tidak rata lantai, tapi paling tidak kalian bisa bawa barang lebih banyak ya. Bawa koper ukuran gede itu bisa banget kalau misalkan baris ketiganya dilipat ya. Desain interior dari mobil ini bener-bener futuristik banget, gila, keren banget bro, serius. Ini gue kayak naik mobil yang harganya mungkin di atas 1M gitu. Nggak mungkin, gue nggak yakin mobil ini di bawah 1M gitu. Kalau misalkan ngelihat interior yang semacam ini keren banget sih. Ini keren banget, bahan yang dia pakai juga bener-bener bahan yang berkualitas. Ini empuk-empuk ya. Ini seperti wood panel kayak gini, seperti serat-serat kayu. Ini juga empuk ya, bagian yang coklat-coklatnya. Jadi ada dua varian warna untuk bagian interior dari mobil ini. Ada yang seperti ini, jadi ini tuh warna brown, jadi coklat, tapi nggak terlalu coklat banget ya untuk joknya. Tapi di bagian door trim dia coklat banget, brown. Bagian dashboard juga sama. Dan ada satu varian lagi, itu warnanya warna beige. Ya, ada dua varian warna untuk mobil ini, tapi varian mobilnya tetap sama ya, nggak ada dua, jadi memang satu aja ini mobilnya. Dan ini interiornya benar-benar oke banget. Door trimnya lihat, mewah cuy, door trimnya benar-benar mewah. Sini jahitan asli, empuk banyak. Sini juga dia seperti kayu. Door handle-nya, speaker dari mobil ini total yang nempel di mobil ini sekitar 14 speaker. Banyak banget, 14 speaker, gila. Banyak banget ini. Terus di sini juga dia untuk jendela semuanya sudah all auto dengan pengunci jendela, pengunci pintu, terus electric mirror ya ada semua. Setirnya flat bottom. Meskipun mobil ini mobil MPV, tapi setirnya setir flat bottom dan ini palangnya hanya ada dua, jadi segaris. Tapi sporty sih kalau misalkan kita lihat bawahnya. Dan bagian bawahnya itu lebih gendut gitu. Dipegangnya lebih tebal. Dan ini sudah dibalut kulit juga. Di sini juga lumayan banyak tombol ya, karena mobil ini sudah dibekali ADAS. Jadi di sini ada cruise control dan kawan-kawannya ya, lane keeping assist juga ada di sini, audio steering switch juga ada. Nah, untuk instrumen cluster dari mobil ini tuh ya kalau gue lihat kayak gini memang dia bukan hampir sih, sebenarnya mirip dengan si Lion 7 untuk instrumen clusternya. Gue nggak tahu nih apa Lion 7 mengikuti ini atau ini mengikuti Lion 7. Nah, itu gua nggak tahu ya, tapi pokoknya untuk instrumen clusternya di sini mirip ya, mirip banget gitu. Ada TPMS-nya, terus ada ya indikator-indikator, baterainya juga ada di situ. Dia 59% lagi, bisa menempuh jarak di 355 km, jauh loh. Ya, untuk posisi duduk MPV ya wes seperti ini ya, posisi duduk MPV itu. Tapi nyaman karena joknya empuk. Joknya empuk, tebal, dan ini kulitnya juga kulit yang berkualitas. Balutan kulitnya juga enak. Dan yang pasti joknya sudah elektrik dong, ya, udah elektrik. Di sini ada head unit yang besar, head unit yang besar kayak tablet lo tempel sini. Cuman bedanya kalau yang BYD Sea Lion dia masih bisa rotate ya, jadi masih bisa memutar
bisa portrait, bisa landscape. Nah, lain cerita untuk yang Denza. Kalau yang Denza ini memang dia tidak bisa portrait, ya tidak ada fitur seperti itu. Tapi untuk kelengkapannya di sini sama persis. Jadi semua tombol-tombol yang biasanya berserakan di sini itu semua masuk ke head unit yang besar ini. Ya, pengaturan AC dan kawan-kawannya itu semua masuk ke sini. Jadi kita bisa atur. AC-nya dual zone, kanan kiri bisa diatur kedinginannya, terserah kalian mau sedingin apa atau mau sehangat apa. Terus kita lihat di sini ada beberapa aplikasi, ada Apple CarPlay, Android Auto juga ada, sudah pasti. Kamera 360. Nih, yang gue suka dari mobil-mobil dari BYD ya gitu kan. Ini juga sama kan, sub-brandnya dari BYD Denza tuh. Itu adalah kamera 360-nya. Ini benar-benar responnya bagus banget. Gambarnya kualitasnya oke, responnya juga oke, karena beberapa ada yang nge-lag tuh, itu gua kurang suka lah. Terus ini ada mode siluman ya, mode siluman. Ya pokoknya kalau misalnya kita sentuh, nah ini mobilnya nggak kelihatan, cuma garis-garis aja, itu seperti gitu. Hanya ada rodanya yang kelihatan, sama persis seperti yang si Lion ya. Nah, dan untuk kamera ininya standarnya biasa ya, depan, belakang, samping itu semua ada di mobil ini. Terus kita lihat lagi, ada Spotify, telepon, navigasi juga ada, sama banget. Berarti benar-benar ini bagus banget ya. Ada BYD Assistant juga ada pada mobil ini. Sini ada kisi AC 2, wireless charging ada, dan ini tuas transmisinya. Ini tuas transmisinya mewah banget karena ini seperti diamond. Ya, kayak kristal gitu. Jadi terlihat lebih elegan memang kalau misalkan kita lihat dari depan sini. Ini kayak gua nggak ngerti, desainnya keren banget sih. Bikin desain tuh bener-bener keren gitu, orang yang ngedesain mobil ini bener-bener all out gitu. Bikin yang kayak gini. Terus sini juga ada beberapa tombol juga di sini. Jadi ada tombol untuk buka pintu ya, buka pintu bagian samping. Di sini ada auto climate dia ada, front defogger dia ada. Modenya kita lihat. Ada mode eco, normal, sport, dan sudah 3. Ada 3 mode pada mobil ini ya, mode berkendaranya. Sini ada parkir, terus ada snow sepertinya ini. Kalau kita lihat, ya. Di sini sih gambarnya seperti salju. Sini electric parking brake juga ada ya, terus blind spot monitoring, sini sensor parkir. Jadi semuanya ada di sini, di tombol-tombol ini. Jadi masih tetap dikasih tombol fisik. Sini juga untuk buka bagasi belakang, ya ada di sini tombolnya. Tinggal tekan aja di sini. Ada 2 buah cup holder yang bisa kita simpan botol seperti ini, 2. Ya. Ada 2, mewah ya. Botolnya kaca lagi. Armrest ya, tinggal tekan saja bagian tengahnya, dia ngebuka langsung. Jadi enggak yang sistem gedubrak gitu. Smooth sekali. Keren. Bagian atas seperti biasa dia ada sun visor, sini ada vanity mirrornya, ada lampu bacanya juga. Terus tengahnya ada kacamata ya, tempat kacamata. Sini ada lampu juga, dan di sini untuk membuka bagian atas sunroof. Di sini ada 2, ada sunroof dan ada panoramik. Di depan sini dia sunroof, di belakang dikasih panoramik, gede belakangnya. Kita bisa buka dari sini misalkan, nah sentuh dong. Nah, oh ini buat ngangkat, sentuh sekali lagi. Oh dia harus disentuh terus kayaknya. Nah, sunroofnya ngebuka hanya untuk bagian depan saja. Tapi kalau untuk bagian belakang memang dia dikasihnya panoramik, dan panoramiknya gede. Nanti kita bakal lihat di belakang ya. Oke. Dan sini ada sun visor sisi driver, dari sisi penumpang maksudnya. Dia ada sama juga vanity mirror dan ada lampu bacanya juga. Spion tengahnya udah jelas dong. Dynamic view. Tadinya gue pikir ini auto dimming karena desainnya bagus banget. Jadi berkilau gitu desainnya. Tadinya gue pikir ini auto dimming, ternyata bukan. Dan di sini dia ada sensor untuk ADAS. Ini dia nih. Untuk ADASnya di sini ada kamera buat ke depan sana ya. Keren. Ya udah, ini mobil bos. Mobil bos ya seperti ini, nyaman. Dan di sini juga kalau misalkan kita lihat visibilitasnya bagus karena jendelanya kan gede-gede juga. Terus ada hand gripnya tadi di sini, jadi kita naiknya mudah. Di atasnya ada kisi AC, lampu baca, hand gripnya dia retract, dan ada satu fitur di sini, bukan satu fitur, ada beberapa fitur yang spesial menurut gue sih. Nih, ada seperti gadget, seperti handphone kita bisa pakai. Jadi di sini tuh banyak fitur yang ditanam di mobil ini, dan itu benar-benar fitur
Boski, disebutnya Boski, gila gaya. Ya, jadi mobil ini bisa memijat, tinggal kita nyalain aja. Nah, ini ada sistem pijat dari mobil ini. Pertama itu, oke, kita matiin dulu. Yang kedua, mobilnya juga bisa di-adjust, bukan mobilnya, kursinya. Mau sliding, reclining, mau apapun itu bisa di-adjust, dan ada fitur zero gravity pada mobil ini. Kayak gimana sih zero gravity? Nih lihat, gua tekan zero gravity. Kakinya ngangkat, badannya rebah. Benar-benar jadi bos. Enak banget di mobil, nyaman. Mana headrestnya gede lagi, ada sayapnya enak. Jadi sama kayak yang depan juga dikasih sayap, yang belakang pun sama dikasih sayap juga. Nah, kita balikin lagi, tekan aja di bagian sininya, di bagian sebelah kanan. Nah, ada lagi fitur ventilation. Ventilation nih AC ya, AC untuk kursinya bisa mengeluarkan udara sejuk, jadi kita nggak kepanasan pantatnya. Sini ada musik, kursi, AC bisa kita atur juga di sini. Lampu kita bisa nyalakan, matikan. Misalkan ini kan lagi nyala, kita bisa matiin. Nah, tuh. Nah, asik kan? Tinggal pijit-pijit aja kayak handphone. Ada sunroof juga bisa kita atur dari sini. Mau misalkan kita buka misalkan, coba. Oh, udah dibuka ya tirainya. Nah, ini bisa ditutup. Untuk menutup tirai, sekarang stop. Oke, kita buka lagi sekarang. Bisa. Jadi nggak usah nyari-nyari tombol sini, nggak, semuanya udah ada di sini. Terus sini ada lagi setting dan kunci ya, dan lock. Dan kalau misalkan mau nutup pintu, nggak usah capek-capek nyari tuas apa, tekan aja sini, geser, slide aja. Nutup dia. Asik banget kan? Nutup dia langsung loh. Di sini semua pengaturannya keren. Nah, di sini dia ada tirai untuk menambah privacy. Kalau misalkan nggak mau diintip-intip, kita bisa pasang tirainya. Nah, ini tweeter, speakernya semua sampai ke belakang. Nah, untuk buka jendela juga sama. Kita bisa lewat sini. Misal nih, kita mau buka jendela sebelah sini, open. Close. Mau buka pintu? Bisa, tadi kan tutup. Sekarang kita buka pintunya ya. Nih. Gokil nggak? Gokil banget. Cuman memang untuk ini ya, untuk gadgetnya memang ini kayaknya nggak bisa dicabut sih. Sepertinya nggak bisa dicabut. Kalau yang Alphard itu kan memang bisa dicabut sih. Ini bisa kita pegang kayak gini-gini. Kalau ini nggak, tapi fiturnya benar-benar lengkap. Dan ada satu fitur lagi di sini. Lo tahu apa? Dia punya microwave dan punya kulkas. Nih, kita udah nyalain. Ini misalkan jadiin kulkas, kita bisa buka dan dia nongol. Ini bisa dingin, bisa panas. Ini gokil sih. Kita mau misalkan pengen bawa minuman dingin, misal ya, bawa minuman dingin, kita taruh situ. Dinginnya akan bertahan karena ini sama seperti kulkas. Kalau misalkan mau dipanasin juga bisa. Wah, ini sih kacau sih menurutku. Kacau ini. Matiin dari sini, oke? Ada 2 buah cup holder dan ada ini lagi nih. Belum habis kita ngebahas mobil ini, banyak banget. Nah, kita buka dulu ini sarungnya. Oke, ini seat back pocket. Ini tuh kanan kiri ya, sama ya, seat back pocketnya ada, dan ada meja. Dan ini mejanya kokoh bro, nggak yang meleot gitu, enggak. Ini benar-benar kokoh mejanya. Banyak banget di sini fitur, banyak banget ya. Sini untuk kursinya yang tadi gue bilang udah bisa zero itu ya, zero gravity gitu-gitu, semuanya udah elektrik. Dan ada wireless charging di sini, di pinggir sini ada wireless charging. Maksimal 50 watt dan ada USB slot juga, Type C, kanan kiri ada. Aduh, gue udah nggak ngerti lagi nih, fiturnya banyak banget di mobil ini gitu. Dan di belakang itu dia bisa muat 3 penumpang. Headrestnya juga ada 3, jadi cukup untuk 3 orang. Dan ada fitur USB slot juga, masing-masing kanan kiri juga udah dikasih. Speaker pun sampai ke belakang. Nggak usah khawatir yang di belakang tuh, kalau kita suka banyak dengar katanya kursi bagian belakang tuh kasta terendah dari mobil tuh bagian belakang. No, di sini nggak. Masih dapat fitur AC-nya dapat, ya kan, speaker dapat, USB dapat, ya, headrestnya juga dapat, jadi safety.
3 titik lagi si itunya apa namanya seat beltnya. Dan untuk di kursi bagian tengah itu di sini sudah support ISOFIX, jadi teman-teman kalau bawa baby itu aman, di mobil ini aman banget. Betah deh di mobil ini, asik. Nah, jadi gimana menurut teman-teman semua tentang mobil ini? Dengan harga 900 jutaan, 950 untuk OTR Jakarta, di Bandung 977 juta, kita bisa dapat mobil yang seperti ini. Fiturnya banyak, elektrik, udah pasti ramah lingkungan, terus ditambah lagi mesinnya juga besar, ya, mesinnya juga besar, jarak tempuhnya juga jauh, 520 km, tapi dengan harga yang sangat-sangat kompetitif menurut gue ya, dengan brand-brand lain ya, jauh makan. Jauh bahkan kalau misalkan kita sandingkan dengan Toyota Alphard. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu review gua kali ini tentang Denza D9. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini supaya kalian dapat video-video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye bye.